Ketika nasab Bani Alawi digugat oleh Ki Imad, netizen langsung menggugat, tes DNA saja biar ketahuan cucu Nabi palsu ataukah bukan. Seolah-olah dengan sekali tes, semua jawaban itu akan beres. Bahkan ada yang lebih yakin, YDNA itu catatan Tuhan, tidak bisa dibohongi. Sejarah dan nasab bisa diubah, tapi YDNA tidak. Kalau begitu, logikanya kan sederhana. Kalau semua manusia dari Adam dan Hawa yang satu pasangan, maka hasil DNA kita mestinya seragam. Tapi kenyataannya, pohon DNA manusia itu justru penuh cabang yang berlawanan dengan gambaran kitab suci. Saya Mulabas, follow dan subscribe Pemenya Ngantor sekarang. Dalam genetika, ada istilah yang disebut dengan haplogroup, yaitu kelompok besar DNA ayah atau YDNA yang terbentuk karena mutasi kecil yang menumpuk selama ribuan tahun. Mutasi ini ibarat goresan-goresan unik di batang pohon. Semakin lama, semakin banyak goresan yang melahirkan cabang baru. Kini, manusia modern di masa sekarang itu terbagi dalam banyak haplogroup. E banyak ditemukan di Afrika, J di Timur Tengah, R meluas di Eropa dan Asia, O dominan di Asia Timur, sementara C tersebar di Asia dan Pasifik. Menurut jurnalis sains Diandra Paramita dalam tulisannya Did Adam and Eve Really Exist, akar cabang-cabang ini berusia puluhan hingga ratusan ribu tahun. Ahli biologi Dennis Venema juga menegaskan dalam esainya Mitochondrial Eve, Y Chromosome Adam and Reason to Believe bahwa manusia purba itu tidak pernah menyempit hanya jadi dua orang saja. Populasi minimal Adam dan Hawa di masa itu minimal 10.000 orang sekelas satu kecamatan. Karena itulah cabang DNA kita bisa banyak, bukan satu. Kalau benar manusia dari satu pasangan 6.000 tahun yang lalu, menurut versi kitab suci, semua orang di dunia harusnya punya haplogroup yang sama. Nyatanya, hasil DNA justru menunjukkan keragaman cabang. Narasi kitab suci itu kan mengandaikan asal-usul manusia lurus dari satu pasangan. Data YDNA menunjukkan kenyataan sebaliknya. Pohon genetik manusia di masa sekarang itu rimbun dengan banyak cabang. Disinilah letak kontradiksinya. Kitab suci berkata satu garis seragam, genetika berkata bercabang ribuan. Kalau YDNA adalah catatan Tuhan, maka catatan itu justru sedang menuliskan bahwa sejarah manusia itu jauh lebih kompleks daripada kisah sepasang figur. Keragaman haplogroup itu bukan kesalahan data, tapi bukti kuat bahwa kita berasal dari populasi besar dan tua, bukan dari sepasang manusia muda yang bernama Adam dan Hawa. Jadi, apakah Anda akan percaya kitab suci yang menuntut satu garis seragam, ataukah Anda percaya YDNA yang menunjukkan bahwa ada banyak sekali Adam dan Hawa di masa itu, dan hidupnya bisa lebih dari 100.000 tahun yang lalu? Jadi, manakah yang Anda pilih? Karena dua-duanya itu tidak bisa dipeluk sekaligus.